Bunda rapat. Bunda rapat. Kok dia lu kongkon nyapon aku. Baik, kita mulai ya, Ayah Bunda. Kamu barang printernya ora kena Hah? Hah? Oh, kok kongkon di toko nyapon aku nang tokomu iki. Rapat Bunda Baik, kita mulai ya Ayah Bunda pertemuan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya mabadu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima sampai hari ini, terutama nikmat iman dan Islam, dan semoga tetap kita pegang teguh sampai akhir hayat nanti. Baik, semoga Ayah Bunda dalam kondisi yang sehat, matur sembah nuwun atas kehadirannya. Semoga agenda pada pagi hari ini nanti berjalan dengan lancar. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, Ayah Bunda dan para ustadz ustazah, kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini, sosialisasi agenda dan program kegiatan sekolah SD Islam Terpadu Bina Insani tahun pelajaran 2022-2023 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menambah keberkahan agenda kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama murojaah surat Al-Fatihah dan surat Al-Insyirah bersama-sama. Monggo. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Yang kita lantunkan tadi menambah keberkahan agenda pada pagi ini. Baik, sekalian, agenda hari ini adalah yang utama adalah sosialisasi agenda dan program kegiatan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ustazah Vita Karina. Pada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sedap nggih, ada iklan. Silahkan duduk dulu ya. Terima kasih. Nggih, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ayah Bunda? Hai.
Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pindang. Sebentar, ini Sepertinya Ustadzah yang kurang sehat ini kayaknya. Nggih, ini kelihatan dari suaranya yang serak-serak. Serak-serak agak gimana gitu nggih. Serak membelai. Nggih. Nggih, alhamdulillah tinggal menghitung hari. Kalau adik-adik kelas 1 yang dulunya di TK mau ke SD, ini sudah sejak pembagian seragam, mungkin juga yang membeli seragam di luar ya, sejak seragamnya datang itu sudah kapan ini masuknya Mama, Umi, Bunda, Ibu gitu ya. Sudah belanja buku mungkin atau tas baru atau sepatu baru begitu nih. Alhamdulillah anak-anak sudah bersiap, begitupun kakak-kakaknya yang di kelas 2, 3, 4, 5, 6. Pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, Ayah Bunda. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Vita Karina. Mungkin kalau yang sudah wali murid lama, beberapa kali sudah pernah mendengar atau membaca gitu ya nama saya di berbagai edaran, begitu nggih. Tapi kalau untuk bertemu, kadang ada yang pernah bertemu, tapi juga mungkin ada yang belum pernah bertemu. Meskipun itu melalui virtual, karena mungkin waktu Zoom belum bisa bergabung dan sebagainya. Salam kenal dari kami, dan semoga di tahun pelajaran 2022-2023 nanti Allah meridhoi silaturahim kita, ikhtiar kita untuk mendampingi dan membersamai Ananda di SD Islam Terpadu Bina Insan, insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan senantiasa kepada Rasulullah SAW, seorang Rasul akhir zaman yang senantiasa kita jadikan panutan, kita teladani bagaimana parenting beliau terhadap putra-putri, sahabat, dan umatnya, dan semoga kita semua dimampukan Allah untuk menjadi orang tua yang bisa mengkopas bagaimana beliau Rasulullah mendidik umatnya, insya Allah. Bunda, matur nuwun sangat atas kerawahan panjenengan. Mungkin bisa dicolak-colek begitu nggih, mungkin bestinya ya di kelas masing-masing yang belum bergabung, bisa jadi beliau terlupa atau ada kesibukan lain untuk bisa bergabung di ruang Zoom meeting ini. Insya Allah rekaman Zoom-nya akan kita sampaikan di kelas masing-masing nanti, insya Allah beserta dengan slide program yang kami sampaikan pagi hari ini. Baik Ayah Bunda, ini menggesernya langsung digeser aja ya. Oke, siap. Tagline kita, kalau yang tahun kemarin ada yang masih ingat tagline kita tahun kemarin apa nggih? Apa Ustadzah tagline-nya kemarin? Oh, alhamdulillah Ustadzah masih ingat. Ayah Bunda juga masih ingat nggih? Tagline kita tahun kemarin adalah terpadu. Apa itu terpadu? Berkarakter Al-Quran, Pancasila, sukses duniawi, ukhrawi. Amin. Ya, sukses barokah ya insya Allah. Yang sekarang ini tagline kita adalah bergerak. Karena musimnya karena di dunia pendidikan itu ketika qadarullah ya, ketika kita memiliki Pak Menteri atau Mas Menteri yang baru, biasanya ada inovasi dan hal baru yang beliau bawa ya. Kalau yang sekarang ini kan yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah tentang bergerak ya. Ada guru bergerak yang disebut dengan guru penggerak gitu ya. Ada sekolah penggerak, ada kurikulum merdeka yang isinya juga menuntut kita untuk bergerak ya. Bergerak dari paradigma lama, kemudian menyesuaikan dengan hal-hal baru yang senantiasa, kalau sekarang bahasanya harus agile ya, harus lincah, harus bisa lebih fleksibel, bisa lebih luas untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, tagline kita di tahun pelajaran 2022-2023 adalah bergerak. Apa itu bergerak? Berkarakter Pancasila, gemilang bersama Al-Quran, raih kesuksesan barokah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah yang mengabulkan doa. Tagline kita apa Ayah Bunda?
Nggak ada suaranya. Baik, saya tanya ke Ustaz Ustada. Tagline kita apa Ustaz Ustada? Bergerak. Apa itu bergerak? Karakter Pancasila gemilang bersama Al-Quran. Baik kesuksesan dunia akhirat. Amin. Ini ada yang mendokumentasikan ya? Karena usumnya ini dokumentasi. Oh ya, Ayah Bunda, kami mohon doa restu panjenengan semua. Tahun ini ya, kemarin di bulan Juli itu kami tidak liburan Ayah Bunda ya. Karena memang ada harus menyelesaikan upload file akreditasi ya. Insya Allah di tahun ini akreditasi kita di tahun 2017 berakhir masa berlakunya, sehingga kita akan menjalani akreditasi. Kalau tidak di tahun ini ya berarti tahun depan. Tapi yang jelas kita sudah mengajukan reakreditasi dan perpanjangan akreditasi yang sudah kita upload file-filenya di bulan Juli. Mohon doa panjenengan, mohon dukungan panjenengan semuanya. Semoga kita bisa mempertahankan ya nilai akreditasi yang sudah kita raih di akreditasi sebelumnya. Alhamdulillah SD Islam Terpadu Bina Insani mendapatkan nilai A. Semoga selanjutnya akreditasi saat ini maupun tahun yang akan datang kita juga tetap bisa mempertahankan mendapatkan nilai A. Amin. Baik. Amin. Lalu kami sampaikan kembali visi misi sekolah kita. Yang ini sebenarnya sudah tercantum di buku panduan. Buku panduan insya Allah nanti kami bagikan di akhir MOPDB ya. Di akhir masa orientasi peserta didik baru yang akan kita laksanakan sepekan ke depan. Jadi visi sekolah kita mewujudkan generasi cerdas, mulia, berjaya, pemimpin bangsa dan peradaban. Misinya adalah menghasilkan siswa yang berprestasi tinggi dan berkarakter Al-Quran dan Pancasila, kemudian mengintegrasikan hukum, metodologi, dan program yang berkesinambungan, berorientasi pada pengembangan siswa dengan menerapkan pendayagunaan iptek yang optimal, serta menumbuhkan budaya akademik dan budaya organisasi menjadi lembaga dakwah berbasis pendidikan. Karena memang kita adalah sekolah Islam, ya, judul sekolahnya sudah Sekolah Dasar Islam Terpadu, sehingga memang kita menggunakan lembaga ini untuk menjadi lembaga dakwah yang berbasis pendidikan. Dakwah dalam artian untuk warga sekolah, guru karyawan, untuk ananda, juga untuk ayah bunda. Harapan kami kita semua bisa memadukannya, karena judul sekolah kita juga adalah Islam Terpadu. Alhamdulillah beberapa grup pembinaan juga sudah terbentuk di sekolah kita. Grup ngaji, grup tahsin, nanti kalau ayah bunda berkenan untuk mengikuti, juga bisa mendaftar ya di sekolah. Untuk kita himpun, kita buatkan kelompok-kelompok, sehingga kita bisa dari awal bersatu, berpadu, mewujudkan misi yang kita canangkan tadi dari awal hingga akhir ya, ada 4 misi. Baik, memasuki agenda yang pertama dari penyampaian program ini, agenda yang kedua ya, tadi yang pertama visi misi, yang kedua ini adalah perkenalan tim. Tim kelas 1 menjadi ketua timnya adalah Ustadzah Ika Susilowati. Monggo kepada Ustadzah Ika disilakan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda. Insya Allah di tahun pelajaran 2022 sampai 2023, saya diamanahi oleh Ustadzah Vita untuk menjadi wali kelas Ki Hajar Dewantara. Dan insya Allah saya didampingi oleh Ustadzah Nabila. Saya di kelas 1 mengampu mata pelajaran Al-Quran, tematik, tuntas calistung, dan bina pribadi Islam. Dan mohon maaf hari ini Ustadzah Nabila belum bisa mengikuti pertemuan hari ini karena ada keperluan. Ustadzah Nabila mengampu wafa atau Al-Quran, tahfidz kelas Ki Hajar Dewantara, Amazing Al-Quran, seni budaya dan prakarya, pramuka, serta bahasa Arab. Nah, untuk anggota tim kami akan segera disampaikan oleh
masing-masing orang. Monggo, Ustazah Vero. Baik, terima kasih Ustazah Ika. Assalamualaikum Ayah Bunda pagi hari ini. Semoga semuanya sehat selalu ya. Baik, untuk saya melanjutkan dari Ustazah Ika. Di tahun pelajaran baru ini, tahun pelajaran 2022-2023, insya Allah saya akan berada di kelas 1 di Ponorogo sebagai wali kelas. Jadi wali kelas 1 di Ponorogo. Kemudian selain itu saya juga akan diamanai untuk tahfidz di kelas di Ponorogo, kemudian bahasa Jawa, bahasa Inggris di kelas Ki Hajar dan juga di kelas di Ponorogo. Ada BPI, Pramuka, Life Skill di kelas di Ponorogo. Insya Allah nanti kita ketemu ya Bunda semuanya di kelas 1 dan semoga Ananda semuanya semangat. Semangat selalu. Terima kasih. Untuk selanjutnya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Ustazah Reni. Saya menjadi pendamping kelas 1 di Ponorogo. Dan saya diberi amanah menjadi guru Al-Quran kelas 1, guru PAI kelas 1, dan guru PAI kelas 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Di sini saya diamanati sebagai pendamping dari Ustazah Vera di kelas 1 di Ponorogo yang mengampu mata pelajaran tematik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ika dan tim. Jadi di kelas 1 ini ada Ustazah Ika, ada Ustazah Vera, ada Ustazah Reni, ada Ustazah Rina, dan ada Ustazah Nabila. Hari ini Ustazah Nabila berhalangan hadir karena beliau ada acara keluarga di luar kota, dan beliau bertugas di sana sehingga tidak bisa join di ruang Zoom meeting kita. Jadi sudah melihat wajah-wajahnya, nanti insya Allah slide ini akan kami bagikan sehingga penyandang bisa memirsani kembali. Oh, yang mana sih wajahnya gitu ya? Yang mana Ustazah Ika, Ustazah Vera. Kalau yang wali murid lama mungkin sudah kenal ya, yang wali murid baru perlu perkenalan lagi. Ini di fotonya belum kami sertakan namanya. Nanti coba bisa kita tambahkan ya tulisan namanya sehingga bisa kenal. Oh, ini yang Ustazah Ika itu yang ini gitu ya. Ayah Bunda, kami mohon maaf, ternyata kapasitas Zoom yang kami gunakan ini hanya 100. Jadi jika ada ayah dan bunda yang sama-sama join, mungkin bisa berbagi dulu ya Ayah Bunda. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ya otomatis yang baru bergabung kesulitan ya untuk bergabung dan tidak bisa bergabung karena memang maksimal kapasitasnya hanya 100. Monggo silahkan apabila ada satu keluarga yang bergabungnya lebih dari satu akun bisa mengikhlaskan untuk ikut bergabung di ruang Zoom meeting satu akun saja. Baik, terima kasih untuk tim kelas 1. Kita lanjut dengan tim kelas 2. Ini semuanya memakai HP-nya Ustazah Looking ya. Jadi awalnya sebenarnya kita inginnya pakai
HP masing-masing. Ini menggema ya, karena tadi masih belum di-mute ya. Jadi pengennya pakai HP masing-masing di tim Piper begitu, tapi ternyata itu tadi baru kita ketahui bahwa ternyata kapasitas Zoom-nya hanya 100. Jadi ini nanti HP Ustadzah Luki akan berkeliling. Alhamdulillah hari ini Ustadzah bisa hadir semua di sekolah, dan setelah pertemuan ini juga kita akan mempersiapkan persiapan akhir untuk MOPDB hari Senin. Untuk informasi bagi ayah bunda, mulai hari Senin kemarin kita sudah masuk semua ustadz-ustadzah. Yang pertama kita mengikuti pertemuan dari yayasan, penyampaian program antar unit akan saling menginspirasi begitu ya. Kemudian hari Selasa, Rabu kita juga ada kegiatan di sekolah, menyiapkan kelas, kemudian koordinasi, dan hari Kamisnya kita mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Sampai hari ini juga masih ada ya, karena kita bergabung di Google Classroom dan menyelesaikan beberapa tugas. Demikian sekilas info dari kami. Kemudian kita lanjut di kelas 2. Oke, di kelas 2. Nah, ini tim kelas 2. Alhamdulillah beliau masih istiqomah ya. Ada Ustadz Effendi, ada Ustadzah Binti, Ustadzah Eka, dan Ustadzah Rizky. Ini yang newcomer ya. Kalau bahasanya itu pendatang baru, tapi beliau juga bukan orang baru ya sebenarnya. Nah, beliau juga sebelumnya mengabdi di sekolah Islam. Monggo, Ustadzah bisa di unmute? Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ayah bunda, kami dari tim kelas 2, yaitu ada Ustazah Eka sebagai wali kelas 2 Imam Bonjol. Kemudian saya Rizky Nur Zamzami sebagai pendamping kelas 2 Imam Bonjol. Kemudian ada Ustazah Binti sebagai walas kelas 2 Sultan Hasanuddin. Kemudian ada Ustadz Effendi sebagai pendamping kelas 2 Sultan Hasanuddin. Insya Allah saya Ustazah Rizky akan mengampu tematik kelas 2, Wafa, dan SBDP kelas 2 Sultan Hasanuddin, serta pembelajaran Kalistung kelas 2. Berikutnya ada Ustazah Eka. Silahkan Ustazah Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semua? Bertemu saya lagi, insya Allah nanti saya diamanahkan di kelas 2 Imam Bonjol, akan diamanahkan Wafa, Bahasa Arab, dan SPDP. Ustaz Pramuka. Ya. Selanjutnya Ustazah Binti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, perkenalkan saya Ustadzah Binti Nurjannah yang insya Allah nanti akan diberikan amanah mengampu sebagai wali kelas 2 Sultan Hasanuddin. Insya Allah nanti saya akan mengampu pendidikan agama Islam, bahasa Jawa, Wafa, Pramuka. Insya Allah demikian perkenalan dari saya. Sekarang saya persilahkan kepada Ustadz Effendi, sudah bisa bergabung Zoom untuk memperkenalkan diri. Ada Ustadz Effendi. Halo Ustadz Effendi. Ada enggak? Ustadz Effendi, apakah sudah bisa bergabung Zoom? Karena ayah bunda saat ini Ustadz Effendi sedang dalam perjalanan ke Malang untuk
sebuah urusan. Halo Ustadz Effendi, sudah bisa gabung belum? Sudah gabung. Baik. Untuk sementara seperti ini dulu perkenalan dari tim kelas 2 karena sepertinya ada kendala dari Ustadz Effendi untuk memperkenalkan diri. Baik, mohon maaf Ayah dan Bunda, nanti perkenalan dari Ustadz Effendi insya Allah menyusul. Itu Ustadzah Vita dari kelas 2. Ya, Ustadz Effendi hari ini ada tugas mengantarkan istri beliau keluar kota, ada tugas negara ya Bunda. Tadi beliau menyampaikan akan join di ruang Zoom, bisa jadi karena keterbatasan kapasitas itu beliau juga belum bisa bergabung bersama kita. Insya Allah fotonya sudah terpampang di layar Zoom kita, Ustadz Effendi, karena hanya satu ustadznya, ya, tidak mungkin yang sebelahnya itu ustadz. Ya. Baik. Kita lanjut di kelas 3. Terima kasih Ustadzah Binti, Ustadzah Rizky, dan Ustadzah Eka. Nah, di kelas 3 ini timnya sama sekali tidak ada perubahan ya dari tahun yang kemarin. Alhamdulillah ini. Tim paling solid dan istiqomah ya. Alhamdulillah. Monggo kepada ketua timnya siapa yang tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim kelas 3. Perkenalkan, nama saya Nur Ainin Wahid Lestari. Saya mengampu di kelas 3 menjadi guru bahasa Inggris, kemudian guru wafa, kemudian guru pramuka, dan guru bahasa Arab di kelas 3 saja. Untuk selanjutnya, kami persilahkan untuk Ustadz Rohmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadz Rohmat yang mengampu AMK, Wafa, dan SPDP di kelas 3. Salam kenal, silakan saya perkenalkan selanjutnya Ustazah Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, saya insya Allah akan diamanahi menjadi wali kelas 3 dan pengampu Bahasa Jawa dan PJOK di kelas 3 juga. Monggo, Ustazah Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia, biasa dipanggil dengan Ustazah Asia. Saya di sini insya Allah diamanahi untuk menjadi wali kelas 3 Tengku Umar. Di sini saya di kelas 3 akan mengampu mata pelajaran tematik, wafa, tuntas calitung di kelas 3 dan BPI. Itu saja mungkin dari kelas 3. Selanjutnya, monggo Ustazah Vita. Lengkap ya dari kelas 3. Kita beralih di kelas selanjutnya, yaitu di kelas 4. Nah, ini tahun kemarin, mulai dari kelas 2 tadi ya, kita kehilangan ustadzah terbaik di sekolah kita ya, mulai dari kelas 1, 2, dan 4. Ustadzah Febri, Ustadzah Anis, Ustadzah Eni, yang saat ini mendapatkan amanah baru untuk mengabdi menjadi abdi negara di Sekolah Dasar Negeri Putih, Pinggiran, dan Purwoasri kalau tidak saya, Purwoasri ya. Ya. Insya Allah ketika beliau bertugas dan mendapatkan amanah baru, alhamdulillah kita juga mendapatkan banyak sekali saudara baru, ustadzah baru yang juga terbaik ya insya Allah. Mulai dari tadi kelas 1 ada Ustadzah Rina, kemudian kelas 2 ada Ustadzah Rizky, dan di kelas 4 ini monggo perkenalan ketua timnya kebetulan ya. Nggih, monggo.
semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayati Mahmuda, saya dari tim kelas 4. Insya Allah nanti akan menjadi guru pendamping dari kelas 4 Hasyim Asy'ari. Nantinya akan mengampu mata pelajaran tematik, SPDP, Bahasa Jawa, dan WAFA. Selanjutnya silakan Ustadzah Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Perkenalkan, saya Ustadzah Nia yang insya Allah tahun ini diamanahi menjadi wali kelas 4 Hasyim Asy'ari. Nah, tahun ini saya mengampu pelajaran bahasa Arab di kelas 4 dan 5, kemudian wafa, pramuka, dan tahfidz. Selanjutnya, silakan Ustadzah Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda semuanya. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Diah Kurnia Yulianti. Dan untuk tahun ini saya diamanai oleh Ustadzah Vita menjadi wali kelas 4 Ahmad Dahlan. Yang nantinya juga saya akan mengampu mata pelajaran matematika di kelas 4 Ahmad Dahlan dan kelas 4 Hasyim. Kemudian komputer di kelas 5, BPI, dan pramuka di kelas 4 Ahmad Dahlan. Itu saja. Selanjutnya ada Ustadz Huda. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ayah Bunda, nama saya Miftahul Huda, biasa dipanggil dengan Ustadz Huda. Saya adalah pendamping kelas 4 Ahmad Dahlan. Di tahun ajaran baru ini saya mendapatkan amanah untuk mengajar bahasa Inggris di kelas 4 dan kelas 5. Kemudian mengajar Al-Quran juga di kelas 4, tahfidz dan pramuka. Itu saja ya Bunda. Monggo, Ustadzah Vita, sampun. Oke, matur nuwun dari tim kelas 4. Masya Allah ya. Kita lanjut ke tim kelas 5. Ketua timnya adalah Ustadzah Rifa. Monggo Ustadzah Rifa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bunda, di sini saya mewakili dari ketua tim kelas 5 ya. Di tim kelas 5 ini insya Allah ada 4 anggota, yaitu saya, Ustadzah Mirta, Ustadzah Alida, dan Ustadz Fido. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rifaatul Rahma, biasa dipanggil Ustadzah Rifa. Yang insya Allah nanti akan mendampingi anak-anak kelas 5 Patimura. Ya, dia amanati di kelas 5 Patimura ya. Insya Allah itu saya sebagai wali kelas 5 Patimura. Dan di sini saya nanti akan mengajar Ananda kelas 5 pelajaran tematik, pramuka, life skill, dan AMV. Begitu. Dan selanjutnya monggo Ustadzah Mirta. Duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fido Egi Nurbalurozi. Saya Ustadz baru, masih perjalanan 4 bulan ini. Nanti di tahun ajaran baru ini saya akan menjadi pendamping beliau Ustadzah Rifa di kelas 5 Patimura, dan saya juga diamanai mengampu pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, di kelas 4 dan 5, dan juga guru Quran di kelas 4 dan 5. Terima kasih. Monggo kepada Ustadzah Mirta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan,
saya Mirta Susanti, biasa dipanggil Mirta. Alhamdulillah tahun ini istiqomah masih di kelas 5 dan insya Allah menjadi wali kelas 5 Sudirman. Jadi tetap ya Alhamdulillah. Kemudian untuk mapel yang saya ampuh Alhamdulillah istiqomah yaitu memegang matematika di kelas 5 dan mendapat tambahan bahasa Jawa, wafa, pramuka, serta life skill. Insya Allah itu perkenalan di awal ini. Untuk lebih akrabnya kita akan bersambung di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih. Mohon kerjasama dan ini ya dukungan dari panjenengan semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Alida Rahmania. Insya Allah saya diamanahi sebagai Ustadzah pendamping di kelas 5 Sudirman. Jadi saya mendampingi Ustadzah Mirta. Dan di tahun pelajaran baru ini nanti, insya Allah saya diamanahi untuk mengajar SPDB, kemudian SBDP, kemudian WAFA, dan ada AMK serta life skill di kelas 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tim kelas 5. Alhamdulillah di sekolah kita ini yang bertahan timnya ya. Salah satunya adalah tim yang berikut ini akan memperkenalkan diri, ya, yaitu tim kelas 6. Jadi Masya Allah ya, yang timnya sama itu adalah tim kelas 3 dan tim kelas 6. Allah mentakdirkannya begitu ya, cantik di tengah-tengah dan di akhir. Jadi ini tim kelas 6, silakan ketua timnya adalah Ustadzah Lulu. Baik, terima kasih Ustadzah Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan saya Lulu Muniratul Muhtaroma, biasanya dipanggil Ustadzah Lulu. Di tahun pelajaran 2022-2023 ini, insya Allah saya diamanahi menjadi wali kelas 6 Soekarno. Dan di kelas 6 Soekarno ini, insya Allah saya mengampu mata pelajaran tematik, wafa, komputer, lab skill, sama PPI. Begitu perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya, yaitu ada Ustadzah Luki. Monggo Ustadzah Luki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Ayah Bunda. Nama saya Luki Darajatul Rofi'ah. Biasanya saya dipanggil Luki. Di tahun pelajaran ini saya akan mendampingi Ustadzah Lulu di kelas 6 Soekarno dan insya Allah akan mengampu mata pelajaran matematika, tematik, SPDP, kemudian AMK dan WAFA. Seperti itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, nama saya Betty Kurniasita, biasa dipanggil Ustadzah Betty. Di tahun ajaran ini, insya Allah saya akan menjadi wali kelas 6 Hatta. Dan untuk mapel yang saya ampuh, insya Allah matematika, wafa, BPI, life skill, pramuka, dan AMK. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ayah Bunda, saya Lailatul Rodiah, bisa dipanggil Lala. Insya Allah, mohon izin Ayah Bunda, insya Allah tahun ajaran baru ini saya menjadi wali kelas 6 Kartini. Kelas baru di kelas 6. Dan nanti isinya anak-anak dari insya Allah dari perempuan di angkatan 17.
Dan di kelas 6 Kartini, insya Allah saya mengampu mata pelajaran tematik, WAFA, BPI, Life Skill, Pramuka, dan Amazing Al-Quran. Terima kasih perkenalan dari kami selaku kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 6 ini nanti akan ada pertemuan lanjutan bersama dengan Ayah Bunda. Insya Allah dijadwalkan besok Sabtu nih, secara offline. Monggo Ayah Bunda meluangkan dan mencatat waktunya begitu ya di alarm untuk hadir di sekolah di hari Sabtu pekan depan untuk bisa menyimak dan memperhatikan ya paparan dari kelas 6 berkaitan dengan program-programnya, karena memang kelas 6 ini adalah kelas akhir di tingkat sekolah dasar, maka perlu ada program khusus ya, tentunya dengan biaya khusus juga ya. Kemarin di daftar ulang mungkin sudah ada rinciannya. Nah, untuk penjelasan terkait dengan hal tersebut insya Allah akan kami sampaikan di hari Sabtu pekan depan. Kita lanjut di tim selanjutnya. Nah, ini tim yang luar biasa sabarnya ya menghadapi siswa-siswi yang istimewa. Jadi timnya ini juga tim yang istimewa. Monggo kepada Ustazah Ulfi selaku koordinator untuk perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Ulfi Hayul Sof. Insya Allah di tahun ini saya diamanahi untuk mendampingi anak-anak di kelas inklusi. Saya bersama dengan tim saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Lestiawati, biasanya dipanggil Ustazah Lestia. Saya tergabung dalam tim di kelas inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurir Rubiatin, biasa dipanggil Ustazah Nurir. Saya di sini tergabung di tim inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ayah Bunda sekalian, saya Kotur Nada Farushifa. Saya dipanggil Ustazah Nada, saya tergabung di tim inklusi sebagai shadow teacher. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayah Bunda, saya bergabung sebagai tim inklusi. Ya pun, monggo kita. Ya, terima kasih dari semua tim. Untuk akunnya Ustazah bisa live dulu ya. Nanti biar bisa dimasuki dari yang Ayah Bunda yang belum bisa bergabung. Insya Allah ya. Nah, semacam ini qadarullah ya. Allah mentakdirkannya begitu. Ternyata yang bisa bergabung di ruang Zoom hanya 100 akun. Monggo silakan di-live-kan dulu Ustazah. Sampun ya, alhamdulillah. Selanjutnya ini ada tim manajemen, admin, dan perpus. Ayah Bunda di SD Islam Terpadu Bina Insani ada satu tim manajemen sendiri ya. Kalau di SD negeri mungkin hanya dikawal oleh kepala sekolah, tapi kalau di Bina Insani ada kepala sekolah yang dibantu para wakil kepala sekolah. Ada 3 wakil kepala sekolah. Yang pertama adalah wakil kepala sekolah kesiswaan kepada Ustazah Hemi. Silakan untuk memperkenalkan diri. Maskernya dibuka ya Ustazah, nanti nggak kenal jenengan yang wali murid.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Wahyuni Kustianti, diamanahi menjadi wakil kesiswaan. Insya Allah dalam pelajaran ini saya mengampu bahasa Jawa dan Wafa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Kepala Sekolah yang kedua adalah Ustazah Puji Lestari atau Lestari selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Baik, terima kasih Ustazah Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda dan Ustazah semuanya. Insya Allah di tahun pelajaran ini saya diamanahi di bagian kurikulum ya, dan insya Allah mengampu PAI di kelas 6 dan Wafa di kelas 5. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah Bunda yang disayangi Allah SWT, perkenalkan saya Ustazah Nurul. Untuk tahun ajaran 2022-2023 saya diamanahi sebagai wakil bidang Al-Quran, kemudian pengampu mapel bahasa Arab kelas 6, kemudian Wafa kelas 3 dan kelas 4. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan selanjutnya oleh tim admin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Vita. Perkenalkan, saya Wahyu Sinurbiani, dipanggil Vicky. Di tahun pelajaran ini tahun 2022-2023 saya diamanahi untuk menjadi PJ perpustakaan yang akan mengelola perpustakaan di SDT Bina Insani Pakde. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah Vita. Perkenalkan, saya Linda di SDT Bina Insani. Saya di bagian administrasi. Jika ayah bunda yang memerlukan surat keterangan, misalnya bisa menghubungi saya. Mulai tahun pelajaran ini, ruangan saya di depan bersama dengan ruang ibu kepala sekolah di sebelahnya masjid. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustazah Yani dan Ustazah Linda. Alhamdulillah untuk tim di sekolah ya sudah lengkap semuanya perkenalan, dan memang seperti yang tadi disampaikan oleh Ustazah Linda dan tadi sudah disampaikan juga oleh Ustazah Lala ya, ada kelas baru di kelas 6 karena memang untuk penuntasan ya, kemarin selama hampir 2 tahun anak-anak belajar di rumah, kemudian ini kelas 6-nya jumlahnya juga hampir sama sebenarnya dengan kemarin, tetapi ruang kelasnya kondisinya tidak memungkinkan jika dibagi 2 seperti tahun kemarin, sehingga dibagi 3 kelas dengan beberapa relokasi ya. Kelas, karena kalau kemarin waktu pandemi kan kita masih masuknya 50%, kalaupun 100% itu masih belum full day, sehingga kelasnya masih memungkinkan. Kalau dengan full day, dengan berbagai kegiatan yang tidak membosankan bagi anak-anak, dengan kapasitas kelas yang terbatas, maka akan menyulitkan untuk menata. Sehingga untuk kelas 6 ini ada kelas baru, ruang inklusi yang dulunya di atas, di lantai 2, sekarang berpindah di ruang admin atau di ruang kepala sekolah yang dulu penjenengan kalau misalnya tidak ke sekolah, menemui saya ataupun menemui Ustazah Linda untuk berkaitan dengan persuratan dan administrasi,
Sekarang dipakai untuk kelas inklusi dan yang ruang kelas atas dipakai untuk kelas 6. Beberapa ruang kelas juga ada yang mengalami perubahan. Nah, insya Allah nanti hari Senin nanti anak-anak akan kami sampaikan denahnya, nggih. Tapi insya Allah ketika masuk ke sekolah juga akan diarahkan oleh ustadz-ustadzah yang bertugas di depannya, insya Allah. Untuk perkenalan wali kelasnya tadi sudah pada perso ya, tapi belum tahu ini wali kelasku yang mana, kelas 4 karena ada 2, ada Ahmad Dahlan, ada Hashim. Nanti akan diperkenalkan. Ini ada, saya lihat di kapasitasnya ada 96, jadi ada 4 ayah bunda yang bisa bergabung. Alhamdulillah. Nah, berkurang lagi ya. Nanti ini bisa disampaikan mungkin ya, kita juga terus update. Kalau misalnya kapasitas kelasnya masih memungkinkan untuk bergabung, ini ada 5 yang bisa bergabung. Mungkin ayah bunda yang masih stay, yang masih berupaya untuk bisa bergabung di ruang Zoom bisa masuk. Sehingga ruang admin atau ruang kepala sekolah berpindah di sebelah masjid, ya, di depan pos satpam. Untuk ustadzah yang kemarin bertempat, ustadzah Parawaka yang bertempat di sana ya, beliau bergabung di ruang guru putri. Demikian ayah bunda untuk perkenalan, sesi perkenalan ya. Selanjutnya saya lanjutkan dengan penyampaian program. Sebelumnya perlu kami sampaikan terutama untuk ayah bunda yang baru bergabung menjadi wali murid SD Islam Terpadu Bina Insani. Sekolah kita sudah mulai normal, sudah mulai full day setelah MOPDB ya, insya Allah. Ketika MOPDB pekan depan akan ada jadwal khusus yang akan disampaikan di kelas penjenengan masing-masing. Dan setelahnya kita akan memasuki kegiatan belajar mengajar full day. Untuk hari Senin dan Jumat, Ananda masuk pukul 7. Hari Senin pulangnya pukul 14.30, kalau hari Jumat pukul 13.00 ya. Setelah sholat Jumat. Kalau hari Selasa sampai Kamis, masuknya pukul 7.30, pulangnya pukul 14.30. Jadwal pelajaran lengkap akan kami sampaikan nanti insya Allah menjelang pembelajaran full day, pembelajaran normal ya. Untuk pekan depan, pembelajaran MOPDB, selama MOPDB akan ada jadwal khusus yang akan disampaikan di kelas masing-masing. Perlu kami sampaikan juga ya untuk wali murid yang baru. Jadi di Bina Insani ada 2 grup kelas. Yang pertama adalah grup kelas yang memang di situ ada interaksi aktif antara wali kelas, wali murid, ataupun sesama wali murid. Dan ada grup kedap. Jadi untuk apa namanya? Kelas ada grup WA-nya ya, ada grup WA khusus untuk materi. Di materi itu nanti kita akan menyampaikan berkaitan dengan jadwal, berkaitan dengan materi pelajaran yang mungkin ada tugas-tugas dan sebagainya, itu ada di ruang materi. Kalau yang interaksi tadi ada di grup kelas masing-masing. Ruang materi ini per jenjang hanya 1 grup. Jadi nanti penjenengan dimasukkan di situ, tapi tidak ada interaksi 2 arah, hanya 1 arah. Untuk menyampaikan informasi dari sekolah sehingga tidak tertumpuk dengan chat yang lain. Misalnya ada edaran, ada informasi apa itu nanti kita sampaikan di grup materi sehingga tidak tertindas oleh chat-chat yang masuk setelahnya. Insya Allah seperti itu ya. Untuk seragamnya juga nanti kita akan menyampaikan di grup kelas masing-masing. Tapi untuk informasi, insya Allah hari Senin nanti kita akan memakai seragam merah putih. Hari Selasanya batik JSIT ya. Kalau Ustadz-ustadzah batiknya warna biru, anak-anak warnanya merah. Kemudian hari Rabu khusus untuk pekan MOPDB, anak-anak memakai baju ikhram. Ayah bunda ya. Jadi baju ikhramnya anak-anak itu untuk yang putri memakai gamis putih atau atasan bawahan putih. Tapi putih-putih semua ya, atas, bawah, kerudungnya semuanya putih. Untuk yang putra memakai baju ikhram sebagaimana baju ikhram. Jadi kain begitu ya, kain yang dililitkan. Boleh memakai celana, boleh dibawakan kaos nih. Disarankan membawa kaos dan sebaiknya membawa kaos gitu ya. Atau atasan sehingga nanti setelah selesai manasik anak-anak bisa berganti atasannya dengan
kaos atau baju hem gitu. Bawahannya dipakai dari awal. Jadi tidak seperti orang haji yang sesungguhnya ya, hanya memakai baju ihram. Bahaya nanti kalau pas melorot-melorot gitu ya, karena anak-anak sangat aktif sehingga dipakaikan celana dan atasan. Kemudian hari Kamisnya memakai baju bebas dan hari Jumatnya memakai baju pramuka. Insya Allah sepekan ke depan seperti itu. Kemarin beberapa wali murid juga menanyakan terkait hal ini. Nanti sekali lagi akan kami tindas lagi ya dengan informasi di grup kelas masing-masing. Ada 4 kuota yang bisa masuk di runtuh. Saya langsung masuk ke program yang akan kita laksanakan di bulan Juli. Ya, ini kita melaksanakan rakernya sebelum libur ya Ayah Bunda. Jadi mungkin ada beberapa tanggal yang bergeser terutama di kegiatan guru. Kalau kegiatan siswa insya Allah tidak ada perubahan. Kemarin tanggal 10 Juli kita sudah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah dari SD Islam Terpadu Bina Insani ikut berpartisipasi di infak kurban 2 bagian sapi ya. Dari 2 bagian sapi itu dari sekolah mendapatkan apa istilahnya ya, jatah untuk pengkurban ya, dari infaknya anak-anak kemarin. Jadi mendapatkan jatah untuk pengkurban 2 bagian, yaitu 4 kg daging sapi, dan insya Allah ini akan kita bagikan pada anak-anak berupa pentol ya, insya Allah yang akan dinikmati di hari Senin seperti itu. Kemudian tanggal 12-nya ini sholat idnya tanggal 10, tapi penyembelihannya kemarin tanggal 12 nih Ayah Bunda. Kemudian tanggal 11 kemarin ada pertemuan guru, kemudian tanggal 14 kita melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Dan sampai hari ini kita masih melaksanakan koordinasi dan persiapan masuk sekolah. Jadi alhamdulillah ustadz-ustadzah semuanya sehat, diberikan keluangan oleh Allah untuk bisa mempersiapkan sekolah ya. Sehingga nanti anak-anak masuk di hari Senin bisa semuanya sudah siap insya Allah. Kemudian pekan depan kita akan melaksanakan MOPDB, masa orientasi peserta didik baru. Di situ ada pekan tahfidz, ada pekan BPI, dan tadi yang kami sampaikan PHBI manasik haji ya. Insya Allah pelaksanaan manasik haji di hari Rabu Ayah Bunda ya. Monggo bisa disiapkan terkait tadi yang saya sampaikan, kain ihram untuk anak putra dan baju putih-putih untuk siswa putri. Kemudian ada TKD kelas 4 yang akan dilaksanakan di pekan selanjutnya untuk mengukur sejauh mana tes kemampuan dasar ya, ini ketuntasan mereka di kelas 3, karena memang fokus utama pembelajaran di sekolah dasar kelas 1 sampai 3 adalah tuntas calistung. Maka di kurikulum tahun ini ya, di mata pelajaran yang kami sajikan di pembelajaran itu ada judul mata pelajarannya adalah tuntas calistung. Tujuannya untuk itu, untuk menuntaskan baca tulis hitungnya anak-anak di kelas 1 sampai kelas 3, termasuk materinya di situ. Nah, ini kita akan melaksanakan tes kemampuan dasarnya di pekan kedua setelah masuk nih, untuk kelas 4 ini. Kemudian ada pawai ta'aruf, kereta kelinci, nanti semua, baik TK maupun SD bersama-sama dalam rangka syiar Muharram, tahun baru Hijriah, pada tanggal 29 Juli 2022. Di pekan kedua masuk juga, tapi di akhir pekan ya, di hari Jumat insya Allah. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan Ayah Bunda, berkenaan dengan kegiatan sehari-hari kita ya. Ini untuk program reguler, nanti saya sampaikan, saya mohon maaf, ternyata belum termaktub di slide ini ya, berkaitan dengan ekskul, ekstrakurikuler, yang insya Allah akan kita laksanakan di mulai pekan kedua. Ada ekstrakurikuler pilihan yang dilaksanakan di hari Jumat. Edarannya akan kami sampaikan insya Allah hari Senin atau Selasa saja. Hari Senin ya, insya Allah hari Senin akan kita sampaikan edaran untuk terkait ekskul pilihan. Nanti Ananda silakan memilih ekskul yang diminati ya. Tapi tentunya dengan pilihan-pilihan yang sudah kami sajikan. Jadi ada beberapa pilihan ekskul pilihan yang itu akan dilaksanakan di hari Jumat. Kemudian ada ekskul wajib untuk kelas 3 sampai kelas 6, yaitu panahan. Ini akan dilaksanakan di hari Sabtu. Dan ada lagi ekskul wajib
kelas 1 sampai kelas 6 juga, yaitu renang. Tetapi untuk renang dan panahan ini tidak dilaksanakan setiap pekan. Nanti akan bergiliran sesuai dengan giliran kelasnya. Jadi misalnya pekan ini untuk renangnya kelas 1 dan kelas 4. Berarti kelas 2, 3, 5, 6 tidak mengikuti ekskul renang. Kalau panahan itu hanya untuk kelas 3, 4, 5, 6 ya, untuk kelas 1, 2-nya belum. Jadi untuk kelas atas dulu. Nah, ini misalnya pekan ini kelas 3 berarti 4, 5, 6-nya boten. Seperti itu, teknisnya seperti itu untuk ekstrakurikuler. Kemudian kita lanjut di bulan Agustus ya untuk program kegiatan. Di bulan Agustus ada pekan tahfidz ya. Ini perlu kami sampaikan, di awal pekan kita melaksanakan pekan tahfidz. Karena memang Bina Insani sendiri tagline-nya adalah Quranic Leader School ya, Quranic Leader School, maka pembelajaran Al-Qur'an merupakan salah satu capaian jaminan kualitas kita juga. Harapannya lulus dari SDT Bina Insani minimal 1 juz. Kalau 2 juz itu hukumnya sunnah ya. Kalau lebih dari 2 juz mubah, tapi mubahnya itu juga sebenarnya sunnah ya. Dua-duanya sunnah, tapi kalau yang 2 juz sunnah muakkad gitu ya. Kalau yang lebih dari 2 juz sunnah ghairu muakkad. Dan ini ini bukan syariat ya, wajib sunnahnya itu bukan syariat. Jadi bukan berarti yang berarti karena sunnah berarti nggak dilaksanakan nggak apa-apa, bukan ya. Tapi dalam artian kita sendiri ya dari sekolah mengupayakan, mengikhtiarkan, mewajibkan diri kami gitu ya untuk bisa menuntaskan anak-anak di juz 30 minimal. Jadi mewajibkannya begitu. Bersamaan dengan program tahfidz ini juga ada Baitul Quran Bina Insani yang merupakan program penunjang atau lembaga mitra kita juga untuk melaksanakan atau menguatkan program tahfidz ya. Tahfidz ini kita laksanakan setiap pekan di awal bulan, pekan tahfidznya, tapi tetap di situ ada muatan mata pelajarannya. Kemudian juga ada mata pelajaran tahfidz ya, mata pelajaran tahfidz khusus di luar mata pelajaran Al-Qur'an atau wafa. Jadi mata pelajaran Al-Qur'an kami disebut wafa karena memang menggunakan metode wafa. Nanti kalau misalnya dari JSIT ada kebijakan untuk pelaksanaan metode baru, misalnya begitu, maka akan mengikuti. Jadi wafa itu bukan nama mata pelajaran Al-Qur'an ya. Mata pelajarannya tetap Al-Qur'an, tetapi menggunakan metode wafa. Kemudian tanggal 6 Agustus direncanakan ada superkelas. Ini ada tanggal-tanggal yang mungkin nanti akan bergeser ya Bunda di bulan Agustus karena memang menyesuaikan pertama kegiatan dinas, kedua ketersediaan sarana prasarana, terutama berkaitan dengan kemah. Kalau ini tanggal-tanggalnya ini ketika sekali lagi kami rancang ketika raker sebelum libur ya. Raker yang dibahas bersama dengan ustaz-ustazah sebelum libur. Jadi di bulan Agustus ada pesta siaga, ada kemah penggalang, upacara HUT kemerdekaan, dan lomba-lomba Agustusan. Sebentar saya lihat dulu catnya nanti biar tidak kelewatan begitu ya. Nah ini mumpung masih membahas di bulan Agustus. Baik. Untuk renang, kolam mana kalau yang tahun kemarin di Amerta, tapi tahun ini masih kita akan pastikan lagi gitu ya. Guru agar anak-anak juga ada. Dia ada guru Bunda. Insya Allah sudah mulai yang dulu ada gurunya juga. Ada guru yang mengarahkan, yang mengajarkan. Mungkin dulu ini di awal Bunda Luki kalau seingat saya, dan ini insya Allah sudah dilaksanakan Ustazah dulu waktu renang itu ekskul sebelum pandemi sudah ada guru renang ya, anak-anak diarahkan, diajarkan bagaimana gayanya dan sebagainya. Memang guru-gurunya guru-guru yang memang bisa renang, gitu seperti itu. Kemudian laki-laki kain ihram sendiri, beli kain ihram sendiri, dipakai sendiri, nanti disimpan sendiri. Bisa jadi secara berkala beberapa tahun sekali akan ada itu akan ada manasik sehingga kain ihramnya bisa dipakai terus. Kalau biayanya insya Allah sudah tercover di biaya kegiatan.
Nggih, kalau renang, nggih, renang yang ekskul itu memang targetnya adalah Ananda bisa renang, bukan mahir renang nggih, Ayah Bunda, karena tidak mungkin dengan pertemuan yang hanya sekian jam dan durasi yang sekian minggu, kan tidak rutin setiap minggu nggih. Tapi harapan kami anak-anak paling tidak bisa renang, nggih. Jadi targetnya sekali lagi adalah ekstra ini adalah mengikuti sunnah Rasul, dan yang kedua targetnya bisa renang. Bukan mahir, gitu. Kalau mahir tentunya anak-anak harus mengikuti les renang atau mungkin mengikuti apa namanya klub ya Bu Ani ya. Jadi ada klub renang ya untuk itu. Kalau TKD kelas 4, nah ini masih membahas di bulan Juli ya. Saya sekaligus menjawab. TKD, jadi kita tahu oh ternyata kurangnya anak-anak di bagian mana. Tujuannya hanya itu. Jadi ibaratnya seperti kalau kelas 6 di awal itu ada pretest ya. Pretest itu untuk mengetahui kemampuan awal, nanti setelah pembelajaran ada post-test. Kalau yang TKD ini untuk mengetahui ketuntasan di kelas 3. Misalnya, oh ternyata ada anak yang belum tuntas di berhitungnya. Mungkin hafalan perkalian ya maksudnya. Ada perkaliannya yang mungkin belum tuntas, itu bisa menjadi catatan bagi kami untuk perbaikan atau remedial dan pengayaan di kelas 4-nya. Ini sekaligus jawaban berikutnya. Ya, sebelumnya memang para ustadz-ustadzah, nanti juga ustadz-ustadzah. Jadi pengajarnya adalah ustadz-ustadzah yang bisa renang. Oke, sekali lagi yang untuk renang, ekskul renang ini memang ustadz-ustadzah yang bisa renang. Karena durasi waktunya memang sangat terbatas, ya Ayah Bunda. Jadi sekolah ibaratnya memfasilitasi agar anak-anak paling tidak pernah nyemplung gitu ya, pernah nyemplung di kolam renang dan bisa renang, bisa ipik-ipik gitu lah ya, dan tidak takut air karena ternyata banyak juga yang tidak pernah renang atau berenangnya ya itu tadi kungkum bukan berenang. Nah, nanti akan diajarkan. Oke Bunda, latihan manasiknya untuk semua kelas di hari Rabu, Insya Allah di hari Rabu. Manasiknya ini sederhana, jadi manasik yang memang dasar. Wajibnya haji itu apa saja, anak-anak paling tidak bisa mengalami. Maka kita jadwalkan. Biar mereka manasiknya tidak hanya sekali, ya. Nanti bisa jadi nanti kelas 2 manasik lagi, kelas 3 manasik lagi. Tiap tahun diingatkan untuk manasik haji sehingga muncul keinginan untuk berhaji. Mulai sejak dini, mulai dari mereka di sekolah dasar sudah pengen haji gitu ya. Jangan sampai nanti mereka sudah hartanya cukup tapi mereka nggak ingin haji gitu karena memang tidak pernah mengalami. Karena kan kalau kita dewasa ikut manasik haji kan kalau kita sudah daftar haji baru nanti ada manasik haji. Sementara yang belum daftar kan ya manasiknya lewat mana gitu ya. Maka kami fasilitasi di sekolah untuk menumbuhkan keinginan berhajinya anak-anak ini sejak dini. Baik, saya jawab dulu pertanyaannya sebelum melanjutkan ke program berikutnya, nggih. Nah, ini ada lagi pertanyaan berikutnya adalah kalau dilihat jadwal sekolah sudah full sampai 2:30, makan siangnya bagaimana? Nah, betul. Pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin mewakili banyak ayah bunda, nggih. Untuk bulan Juli ini, khusus bulan Juli, nanti anak-anak masih membawa bekal sendiri dari rumah masing-masing. Di bulan Agustus, di bulan Agustus nanti, insya Allah akan ada tambahan biaya makan siang sebesar 200.000 sama seperti tahun sebelum pandemi, ya. Bedanya dengan yang tahun sebelumnya, yang untuk makan siang yang akan kita mulai di bulan Agustus nanti, anak-anak membawa kotak bekal dari rumah sendiri. Sehingga nanti kotak bekalnya itu akan diisi oleh kantin ya, yang penyedia makan siang, kemudian dimakan oleh anak-anak. Setelah selesai makan, nanti kotaknya dikumpulkan lagi untuk diisi makan besoknya. Jadi yang mencucikan juga insya Allah pihak kantin. Sehingga makan siang di bulan Agustus insya Allah nanti akan dikelola oleh bidang usaha dari Yayasan Pina Insani. Seperti itu ya penjelasannya. Untuk bulan Juli ini selama 2 pekan Ananda monggo diberikan bekal dulu. Ya. Mohon maaf bagi ayah bunda yang mungkin agak repot ya di bulan Juli ini karena memang harus menyediakan membawakan bekal yang tidak basi sampai siang gitu ya. Jadi kalau bisa tidak
tidak yang yesterday kan ya. Kalau misalnya biasanya kalau sarapannya mungkin menu yang yesterday, nah ini untuk makan siangnya ya berarti memang harus yang baru karena jangan sampai siangnya basi seperti itu ya, dibawakan dari rumah. Ini ada usulan ya, kalau ke Amerta rame ada kolam renang baru. Oh boleh, kalau diantarkan saat makan siang boleh Bunda, boleh nanti dititipkan di pos satpam ya. Kalau diantarkan bisa dititipkan ke pos satpam, kemudian disampaikan untuk siapa dan kelas berapa. Kalau ke Amerta biasanya rame ada kolam renang baru di dekat Doko namanya Natavi. Oh siap, Masya Allah, ya siap, ya matur nuwun sekali usulannya Bunda. Nanti dari tim sekolah akan survei ya, kemungkinan ekskul ini akan kita mulai laksanakan di bulan Agustus juga ya Bunda. Karena di bulan Juli ini di pekan pertama masih MOPDB dan pekan keduanya hari Sabtunya libur. Ya, jadi kemungkinan besar kalau Allah mengizinkan dan dimudahkan semua urusan kita akan melaksanakan ekskul pilihan di hari Sabtu mulai bulan Agustus. Oh nggih, insya Allah ayah atau bunda nggih menika nanti akan dikirimkan rekaman Zoom-nya, insya Allah nggih. Semoga nanti terekam dengan baik. Tapi beberapa tadi yang penyedangan menjadi masukan, menjadi usulan, kami catat, kemudian nanti akan kami lengkapi di slide yang akan kami bagikan di grup kelas masing-masing. Saya lanjut menyampaikan di bulan Agustus. Jadi nanti ini yang ada tanggal-tanggalnya itu memang kita rakerkan sampai bulan Desember. Mulai bulan Januari sampai akhir hanya kegiatan per bulannya karena memang belum kita petakan lagi ya untuk sebaran tanggal-tanggalnya. Di bulan September, sebentar ini ada chat masuk lagi. Sebentar saya lihat. Kolam renang mungkin bisa buat referensi di private pool di samping Indomaret Katang. Oh siap. Tadi ada Ndoko, kemudian ada Katang, nggih. Minta tolong dari bagian kesesuaian untuk mencatat, nggih nanti. Ada Doko, kemudian private pool di samping Indomaret Katang. Baik, saya lanjut. Terima kasih masukannya Ayah Bunda. Kemudian di bulan September, seperti yang tadi saya akan sampaikan, ada pekan tahfidz di awal bulan, kemudian ada PTS, ya, PTS-nya kemungkinan di bulan September, biasanya September akhir. Kemudian ada simulasi ANBK, analisis nasional berbasis kompetensi untuk kelas 5. Kemudian ada ini PTS 1 dan simulasinya menyesuaikan jadwal dinas. Ada Pramunakosyah dan Munakosyah reguler 1. Nah, ini berkaitan dengan Pramunakosyah dan Munakosyah. Ada ujian wafa, baik tahfidz maupun tilawah, yang dilaksanakan 1 tahun sebanyak 4 kali. 1 semester 2 kali Ayah Bunda ya, untuk yang kelas baru maupun yang pindahan. Ini kita laksanakan di tengah semester dan akhir semester. Jadi ada 4 kali Pramunakosyah dan Munakosyah atau ujian Al-Quran yang akan langsung diuji oleh tim dari Wafa Pusat. Oh ya, ini ada catatan kalau Natavi kurang bersih, lantainya berjamur. Baik, terima kasih masukannya, Bunda. Oh, kalau Sabtu bersih. Oke, nanti kita survei semuanya, ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut di bulan Oktober. Ada kegiatan bulan bahasa. Di bulan Oktober itu bulan bahasa ya, bersambung dengan Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober. Itu ada pekan literasi dan kompetisi mading. Nah, ini semoga ya tahun ini bisa kita wujudkan kompetisi mading ini nanti bisa dihadiri oleh Ayah Bunda seperti dulu, bisa hadir rawuh ke sekolah menyaksikan madingnya anak-anak ya. Biasanya ini dipamerkan di hari Jumat. Kemudian ada family gathering dan penerimaan rapot. Nanti mohon bantuan ini grup paguyuban untuk kelas 1 mungkin bisa segera dibentuk ya. Kelas 2 sampai kelas 6 juga bisa diaktifkan kembali nanti untuk kerjasama di family gathering, insya Allah ya. Kalau yang menghendaki misalnya, kita biar kompakan buat kaos kelas gitu ya, buat Ayah Bunda, buat Ananda boleh. Nanti bisa dipakai di family gathering. Family gathering ini insya Allah dilaksanakan di bulan Oktober. Kemudian ada lomba CST dan berkatan di Maulid Nabi. Di bulan November kita ada pekan tahfidz
Hari Ayah dan Hari Pahlawan kita peringati dengan Ayahku Pahlawanku. Siap-siap para ayah ya, untuk bisa tampil di kelas anandanya masing-masing. Mulai awal nanti Ustadz-ustadzah akan mulai melihat ya dan membidik ayah-ayah yang akan menjadi tamu di kelasnya di program Ayahku Pahlawanku. Kemudian ada Pramunakosha Reguler 2 dan Munakosha Reguler 2 yang dilaksanakan di bulan Desember. Nah, ini menyambung dari kemarin ada yang menanyakan ya, anak-anak itu kemarin kok waktu kenaikan kelas hanya tampil saja gitu ya, sementara yang jualan kok ayah bunda. Nah, karena memang sebenarnya program sekolah bukan jualannya, ya. Program sekolahnya adalah pesatnya, pentas akhir tahun. Kalau untuk jualan itu adalah atau stand bazarnya itu adalah program komite dan paguyuban. Jadi program tambahan. Ustazah ada yang usul ya. Bagaimana kalau ada bazar juga dari wali murid, monggo, berarti dikelola oleh komite dan paguyuban. Sementara untuk anak-anak programnya adalah pesat. Nah, program jualannya anak-anak, ekonomi mandirinya kapan? Insya Allah di bulan Desember. Di program kegiatan akhir semester, nanti akan ada ekonomi mandiri siswa atau biasa kita kenal dengan MAS ya. MAS-nya insya Allah di bulan Desember. Memang program-program ini kalau untuk wali murid kelas 1-2 yang sekarang naik di kelas 2 dan 3, kemarin belum terlaksana sama sekali karena pandemi ya Bunda. Nah, kita berharap semoga tahun pelajaran 2022-2023 benar-benar tidak ada PPKM lagi gitu ya. Dan tidak ada pembatasan-pembatasan lagi sehingga semua yang kita rencanakan bisa terlaksana. Kemudian di bulan Januari ada BIKTA, Bina Insani Got Talent. Mungkin ini nanti akan bergabung ya antara akademik dan non akademik karena 2 tahun kemarin vakum, bisa jadi nanti dipadukan antara yang BIKTA akademik dan BIKTA non akademik. Kemudian ada SKA dan Big Fun Day, ini rencananya Februari Ayah Bunda. Sekaligus ini kami sampaikan kepada Ayah Bunda di kelas 4, 5 dan 6 nanti akan ada Big Fun Day dan SKAL. SKAL-nya untuk kelas 4 dan 5, Big Fun Day-nya untuk kelas 6. Untuk kelas 6, biaya Big Fun Day ini sudah termasuk di biaya kelulusan. Sehingga nanti sudah tidak dikenakan biaya lagi. Tapi untuk SKAL, untuk kelas 4 dan 5, ini di luar biaya kegiatan. Sehingga nanti akan ada biaya untuk mengikuti SKAL. Sehingga kemarin kita titip pesan gitu ya, ke kelas 3 dan kelas 4, yang naik ke kelas 4 dan 5, anak-anak mumpung pas hari raya, sangunya masih banyak, gitu ya, bisa ditabung sebagian untuk persiapan kegiatan SKAL. Ya. Pelaksanaannya insya Allah sekitar bulan Februari. Kemudian di bulan Februari ada Isra Mi'raj, bulan sadar sholat. Kita setiap kali Isra Mi'raj, ya, peringatan Isra Mi'raj, ada kegiatan bulan sadar sholat. Kenapa kok harus ada bulan sadar sholatnya gitu ya? Memang peringatannya Isra Mi'raj. Dan ini kalau pantauan sehari-hari hanya melalui buku penghubung, itu mungkin ada yang intensif mengisi, tapi juga beberapa belum intensif ya. Kami mohon mulai nanti ya, ketika kita sudah mulai kegiatan belajar mengajar full day, buku penghubungnya bisa diaktifkan, kemudian di bulan sadar sholat benar-benar intensif gitu ya, anak-anak disemangati agar mereka benar-benar memiliki kesadaran. Jangan sampai terulang kembali masa lalu yang sangat menyakitkan hati gitu ya. Ketika ditemukan di kelas 5 dan 6 itu anak-anak belum sholat 5 waktu. Entah dengan kesadaran ataupun dengan suruhan, itu masih ada yang belum full sholatnya genap 5 waktu. Ibaratnya sholat itu tiang agama, tiangnya masih 2, masih 3 gitu ya. Jadi masih doyong-doyong. Jadi jangan disalahkan kalau memang agamanya masih belum kuat karena sholatnya belum penuh 5 waktu. Nah, harapannya dengan pengawalan dari kita semua, kita bersama, baik dari sekolah maupun dari rumah, melalui buku penghubung, melalui ingatan-ingatan, reminder-reminder, ya, atau dalam tanda kutip omelan bunda-bunda gitu ya, untuk mengingatkan biasanya yang kenyih gitu ya, mengingatkan itu adalah para bunda untuk anak-anak melaksanakan 5 waktu ya, mulai dari kelas 1.
semampunya. Kelas 1 kalaupun misalnya belum bisa Ustazah tepat waktu, sholat subuhnya masih jam 5, nggak apa-apa. Terus misalnya habis maghrib dia ngantuk sudah tidur Ustazah, nggak apa-apa. Berarti bangun tidur langsung sholat isya dan sholat subuh gitu ya. Sambil kita latih. Sebisa mungkin tidurnya selepas isya. Jadi walaupun tidur di awal itu sunnah, tapi jangan sampai tidurnya habis maghrib terus 12 sampai subuh gitu ya. Nah, tidurnya setelah sholat isya. Kemudian di bulan Maret ada PTS 2 dan PAT untuk kelas 6 dan KTS 2 serta pramunakosyah dan munakosyah reguler ketiga. Kemudian di bulan April, nah ini yang kita rencanakan nanti akan ada wisuda Al-Qur'an. Ini bagi ayah bunda yang anandanya sudah lulus munakosyah. Karena 2 tahun kemarin tidak ada wisuda Al-Quran, bisa jadi nanti wisuda Al-Qurannya akan melibatkan banyak siswa yang selama 2 tahun kemarin sudah lulus munakosyah, baik tahfidz maupun tilawah. Jadi wisuda Al-Qurannya nanti bareng-bareng banyak begitu ya, dan sekaligus nanti parenting Al-Quran dan penerimaan rapot. Semoga nanti bisa offline ya, ini offline bareng-bareng gitu di tengah bulan. Mungkin kalau di bulan Ramadan berarti kita laksanakan di pagi hari gitu ya. Karena kalau malam kan kita gunakan untuk sholat tarawih dan sebagainya. Itu ya. Kemudian ada mabit Ramadan dan halal bihalal guru. Tentunya di bulan Mei halal bihalal yang sudah kita laksanakan di tahun ini juga insya Allah akan kita laksanakan lagi di tahun depan. Nih ya, barengan dengan US kelas 6 dan belajar di rumah sahabat. Kemarin ketika BDS ternyata Masya Allah respon dari ayah bunda 95 mungkin ya bisa kami katakan demikian, 95% sangat setuju, mendukung dan tidak keberatan begitu ya dengan pelaksanaan belajar di rumah sahabat. Sehingga nanti insya Allah kita laksanakan kembali meskipun statusnya dari dinas resmi libur. Anak-anak kan belajar di rumah begitu ya. Kalau kita ditambahi belajar di rumah sahabat. Jadi bersama dengan sahabatnya dan didampingi dengan ustadz-ustadzanya. Kemudian ada PAT kelas 1 sampai 5. Dan di akhir tahun pelajaran ada pelepasan kelas 6 angkatan 17 nanti ya. Kemudian KS 2 dan pramunakosyah serta munakosyah reguler 4 serta penerimaan hasil belajar. Ini sekaligus pesat ya Bunda. Pesatnya belum tertulis ternyata. Sekaligus pesat yaitu pentas akhir tahun. Demikian pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan hingga awal sampai akhir di bulan Juni tahun 2023. Angka istimewa di sekolah kita, ketika anak-anak masuk di Bina Insani, maka itulah angkatannya. Jadi kalau tahun ini adalah tahun 2022, maka angkatan di Bina Insani tahun pelajaran 2022-2023 adalah angkatan ke-22. Jadi kalau pengen perso, anak saya angkatan berapa ya di Bina Insani? Cek tahun masuknya. Kalau tahun masuknya tahun 2015, berarti dia angkatan ke-15. Tahun masuknya 2018, berarti dia angkatan ke-18. Demikian ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Saya lihat chat dulu lagi. Ada yang menyampaikan. Pramunakosa, jika untuk yang sudah ikut munakosa juz 29, selanjutnya gimana? Baju ihram kenapa? Oh, sebentar. Oke. Mengenai pramunakosa, jika untuk sudah ikut munakosah juz 29, selanjutnya dilanjutkan ke juz 1 atau 28 nggih. Nggih. Kalau setelah tuntas juz 29, programnya juz 28 Bunda, tetapi jika misalnya ayah bunda punya pertimbangan setelah juz 28-nya Ananda keberatan, terus mau ke juz 1, insya Allah tidak masalah. Jadi intinya yang pasti setelah 29 dulu nggih. Nah, setelah 29 nanti kalau program klasikalnya juz 28 seharusnya begitu. Tapi kalau misalnya nanti ada request ini anaknya enak juz 1 gitu. Karena kalau juz 1 tidak perlu menghafal suratnya gitu ya. Suratnya Al-Baqarah. Jadi langsung semuanya dihafal. Enggak apa-apa, disampaikan saja. Nanti ada komunikasi. Jadi intinya kita dua arah.
antara yang di rumah, mungkin ada juga yang mengikuti Baitul Quran, atau mengikuti rumah tahfidz yang lain, boleh. Nanti silakan disampaikan kepada Ustadzah pengampu Al-Qur'annya ya, guru wafanya begitu, disampaikan. Nanti akan dikomunikasikan dengan Ustadzah Nurul dan untuk ditatakan begitu. Berkaitan dengan program-programnya dan mungkin juga kelompoknya yang akan menyesuaikan. Seperti itu. Untuk yang tadi ada yang menanyakan berkaitan dengan baju ikhram, kami mohon maaf lahir batin Ayah Bunda untuk tahun ini belum bisa memfasilitasi pembelian baju ikhram secara kolektif, nggih. Nanti kalaupun misalnya tidak mendapatkan kain ikhram yang seperti kain ikhram yang sebenarnya, kain putih pun tidak apa-apa. Jadi penjenengan bisa membeli di toko kain yang berwarna putih. Kemudian nanti kami akan membantu untuk memasangkan memasangkan pemakaiannya, nggih. Jadi anak-anak bisa pakai kaos dulu dari rumah, pakai celana, nanti dipasangkan ustadz-ustadzah di sekolah. Atau kalau misalnya mau dipasang dari rumah juga boleh. Nanti akan kami sampaikan tutorial pemakaian kain ikhramnya. Insya Allah ada, sudah di-share tadi di grup manasik, saya lihat ada video tutorial pemakaian kain ikhram. Nanti akan di-share juga di grup kelas, ya. Kemudian sekali lagi kainnya, kalau memang yang belum punya, bisa membeli kain putih di toko kain. Insya Allah banyak ya kalau kain putih ya. Kalau memang tidak mendapatkan kain yang seperti kain ihram yang dipakai orang dewasa. Kain putih itu yang penting putih gitu ya. Anak-anak jadi tahu bahwa oh ini baju ihram itu warnanya putih. Gitu. Terkait kain, jenis kainnya menyesuaikan. Izin bertanya, apakah sudah ada info untuk jadwal vaksin booster anak-anak? Ya, belum ada kalau yang untuk ini ya. Terima kasih Bunda Laili. Yang sudah booster ini ustadz-ustadzahnya insya Allah. Ada Bunda tadi ya, yang untuk kelas 6 ada studi tour. Yang tadi saya sampaikan Big Fun Day itu. Big Fun Day-nya untuk kelas 6. Skalnya untuk kelas 4-5. Bareng biasanya nanti. Oke. Oh, oke Bunda. Diamanilah. Ini apa lagi? Sebentar. Naik lagi. Udah ya? Ya, kelas 1 semua. Kelas 1 sampai kelas... Oh, mana ini? Oh, untuk manasik kelas 1. Nggih, Ayah Bunda, insya Allah kelas 1 sampai kelas 6. Karena nanti adik-adik TKB juga ikut manasik haji. Jadi, nanti adik-adik TKB akan bergabung bersama kita. Manasik hajinya di lapangan sini ya, di halaman sekolah. Ada Ka'bah, miniatur Ka'bah juga di situ. Jadi alhamdulillah sudah kita siapkan juga nanti mikotnya di mana. Kemudian nanti Arafah, padang Arafah gitu ya, miniatur padang Arafahnya itu biasanya di hall. Padang Arafahnya di mana, kemudian nanti sofa marwahnya di mana, itu ada insya Allah. Jadi miniatur-miniatur itu kita siapkan. Kalau mengacu dari yang dulu, sofa marwahnya itu di parkiran, benar ya? Masih di parkiran ya. Sofa marwahnya di parkiran, kemudian Arafahnya di hall, dan Ka'bahnya di halaman. Orang tua ikutan sekalian, kalau yang dikelola sekolah hanya Ananda, ya Bunda ya. Jadi acara Big Fun Day Skal itu yang dikelola sekolah hanya Ananda. Karena program-programnya juga nanti program untuk Ananda. Program Skal dan Big Fun Day-nya adalah untuk Ananda, yang pendampingnya adalah orang tua di sekolah ya. Jadi untuk program Skal dan Big Fun Day ini programnya untuk Ananda didampingi oleh orang tua Ananda di sekolah alias Ustadz Ustadzah. Jadi yang mendampingi adalah Ustadz Ustadzah. Nah, untuk Ayah Bunda apabila menghendaki ikut, dulu pernah ada yang seperti itu, ya Ayah Bunda juga pengen Ustadzah, silahkan dikelola sendiri. Gitu. Jadi baik keberangkatannya, akomodasinya, kendaraannya, semua silahkan dikelola sendiri. Urunannya ya silahkan dikelola sendiri. Kalau bawa jajan kelebihan mau disumbangkan ke bis juga boleh. Bis yang dari sekolah ya. Artinya untuk pengelolaan Big Fun Day dan Skal ini kami serahkan kepada Ayah Bunda masing-masing kalau untuk Ayah Bunda. Tapi kalau untuk Ananda sepenuhnya nanti menjadi tugas dari sekolah untuk menyiapkan oborantenya, baik perlengkapan, kendaraan, jadwal-jadwal dan sebagainya. Sehingga kalau nanti orang tua juga ikut ustadz-ustadzah, orang tuanya masih shopping, kita sudah harus beralih ke wisata yang lain, misalnya begitu, nggih. Nah, ini akan kami terus terang akan
kesulitan gitu ya untuk mengkoordinir. Termasuk bisa jadi ayah bunda juga akan kesulitan untuk mengikuti jadwal dari sekolah. Tapi kalau untuk Ananda, insya Allah akan ada rute-rute, jadwal-jadwal yang akan dipenuhi. Sekaligus pembiasaan ibadahnya ketika safar seperti apa. Mereka juga biar mengalami kalau sholat jamak qashar itu bagaimana, dan sebagainya ya. Nanti insya Allah akan ada penerapan dari, ini sebenarnya juga salah satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Ini adalah melalui studi kenal alam ini, salah satunya. Salah lainnya tadi ada emas, ada pesat, kemudian ada kompetisi mading dan sebagainya. Jadi ada banyak ya insya Allah. Manasiknya tanggal 20, ya insya Allah hari Rabu tanggal 20. Kemudian mulai Agustus. Mboten, mulai Juli ya. Juli tanggal 25, insya Allah pulangnya pukul 14.30. Ini sudah mulai full day, sudah mulai pembelajaran normal. Insya Allah seperti itu, nanti Sabtu Ahadnya libur. Kalau pas tidak ekskul, ya. Kalau ada ekskul wajib panahan dan renang, tentunya ya mengikuti. Dan catatan untuk catatan yang perlu kita ingat bersama, ya, untuk ayah bunda juga, untuk ustadzah kita semua, di hari Sabtu Ahad statusnya anak-anak libur. Jadi misalnya ketika ekskul wajibnya ternyata tidak bisa ikut, ya sudah, gitu ya. Ya monggo, misalnya ternyata saya Sabtu Ahad itu ada jadwal ustadzah wajib kemana gitu misalnya, keluarga sudah punya program karena memang Bina Insani maksudnya sampai hari Jumat, Sabtu Ahad itu memang ada program wajib yang lain gitu misalnya, monggo ya, karena hakikatnya begini ayah bunda, Ananda sekalian itu adalah putra penjenengan, putra ayah bunda, putra putri ayah bunda. Kami di sekolah sebagai pendamping yang dititipi amanah dari penjenengan. Jadi kami memfasilitasi program-program atau apa yang dibutuhkan oleh Ananda untuk mendampingi tumbuh kembangnya di sekolah dasar. Jadi usia sekolah dasar bersama di sekolah bersama dengan ustadz ustadzah. Nah, di luar itu berkaitan dengan kesuksesan, kemudian pembiasaan kemandirian dan lain sebagainya, termasuk pembiasaan ibadah, semuanya menjadi apa istilahnya ya, amanah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Karena waktu di sekolah sekitar pukul 7:30 atau jam 7 sampai jam maksimal 14.30 itu tadi kan sekitar 7 jam ya, 7 sampai 8 jam. Selebihnya anak-anak 16 jam di rumah. Sehingga memang kita harus saling ya, saling, insya Allah saling. Dari sekolah juga saling memberikan yang terbaik, penjenengan di rumah juga saling memberikan yang terbaik. Saling berhusnudon, saling berprasangka baik, saling mendoakan, saling mendukung. Ya, nanti kalau penjenengan ada kesulitan di rumah, silakan disampaikan kepada ustadz ustadzah. Begitupun sebaliknya. Mungkin ustadz ustadzah perlu dibantu pengkondisian di rumah, kami akan menyampaikan pada penjenengan semuanya. Demikian ya, ayah bunda. Kemudian kelas 2 dan kelas 4 sami bunda. Semua kelas 1 sampai kelas 6 pulangnya sama sampai pukul 14.30 ya. Sehingga nanti untuk penjemputan adik kakak bisa lebih mudah. Kemudian kalau ada yang mengikuti Baitul Quran, biasanya kalau yang Baitul Quran atau super tahfidz itu anak-anak pulang sekolah, mandi di sekolah. Ya, mandi di sekolah, kemudian istirahatnya juga di sekolah, terus langsung berangkat ke super tahfidz. Tempatnya kan di TK ya insya Allah, jadi tinggal berjalan di TK begitu. Jadi mandinya biasanya anak di sekolah membawa baju ganti gitu untuk kegiatan super tahfidz atau Baitul Quran. Demikian, ada yang perlu didiskusikan lagi ayah bunda, monggo. Senyampang kita bertemu guys, walaupun sebenarnya di luar forum ini tidak menutup kemungkinan nanti kita akan berkomunikasi lebih intensif, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp. Beberapa kali juga kita berkomunikasi lewat WhatsApp, ada masukan, ada yang perlu kita diskusikan, bisa lewat WhatsApp ya, bisa lewat ustadz ustadzah, bisa lewat kami, lewat saya juga bisa. Nanti bisa menemui di kantor depan. Sekarang kantornya depan ya, jadi tidak perlu masuk ke dalam. Penyelenggara di depan, bisa parkir di sebelahnya pos satpam itu, kemudian bisa menemui kami di kantor sebelahnya masjid. Ada chat lagi? 6 putra,
Oh, nggih, Bunda, insya Allah demikian. Kalau yang 6 putra ada 2 kelas. Jadi kemarin pembagian awalnya itu, kalau yang untuk kelas 6 ya, ini khusus kelas 6, itu ada 10 siswa yang belum selesai buku wafanya. Sehingga itu menjadi konsentrasi khusus bagi kami gitu ya. Karena kita tidak tahu nanti selepas SD itu anak-anak akan melanjutkan di sekolah Islam ataukah di sekolah negeri. Harapan kami selepas dari Bina Insani, anak-anak sudah Al-Quran. Dan kalau memang memungkinkan bisa mengikuti munakosyah tilawah gitu ya, kalau memungkinkan. Kalaupun tidak, paling tidak Al-Qur'annya tuntas. Pembelajaran tajwid gharibnya selesai begitu. Nah, sehingga kemarin setelah dilihat ada 10 siswa yang masih belum selesai Al-Qur'annya. Nah, itu kita jadikan satu kelas. Kemudian ada 20 siswa yang sudah selesai belajar Al-Qur'annya itu yang dijadikan satu kelas. Ada 30 siswa di kelas 6 putra. Jadi memang ini khusus untuk kelas 6 karena memang kelas 6 waktu belajarnya tinggal mungkin sekitar 9 sampai 10 bulan ya Bunda, nggak sampai 1 tahun gitu belajar di Bina Insani. Sehingga memang kita bagi kelasnya demikian. Ada yang 20 siswa untuk anak-anak yang sudah selesai buku wafanya, ada yang 10 siswa yang di kelas yang memang kita gunakan untuk lebih intensif pembelajaran Al-Qur'an. Jadi sehari-harinya pun mengikuti. Jadi misalnya nanti di kelas tafid kan klasikal ya di kelas tafid atau mungkin nanti di AMQ. AMQ itu Al-Qur'an apa Amazing Al-Qur'an ya. AMQ itu program baru ya, kemarin kita gulirkan di tahun pelajaran kemarin tapi di akhir ya. Amazing Al-Qur'an itu untuk Amazing Al-Qur'an itu untuk jadi untuk pembelajaran komputer kan kapasitas ruang kelas komputernya itu hanya muat 10 sampai 15. Sehingga untuk pembelajaran komputer ketika separuh kelas belajar komputer, separuh kelas melaksanakan kegiatan Amazing Al-Qur'an. Amazing Al-Qur'an itu bisa nanti remedial Al-Qur'annya, bisa murojaah, pokoknya yang kegiatan-kegiatan berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, nanti kalau dengan kelas 6 tadi yang berbagian seperti itu, termasuk di AMQ-nya, di TAFED-nya, nanti bisa mengikuti, bisa menyesuaikan. Sehingga memang kita kondisikan begitu untuk kelas 6-nya 3 kelas putrinya 1 kelas putranya yang 30 siswa itu menjadi 2 kelas. Jadi ada 3 kelas itu yang kelas 6. Nanti untuk keterangan lebih lanjut dan program secara lengkap nanti ya Bunda di pertemuan kelas 6. Seperti tadi kami sampaikan, kelas 6 ada pertemuan sendiri. Nanti insya Allah di hari Sabtu bersama dengan Ustadz-Ustadzah secara offline. Besok hari Sabtu insya Allah. Ada yang perlu didiskusikan lagi Ayah Bunda? Hari Senin insya Allah sudah siap ya seragamnya anak-anak. Pakai merah putih. Hari Senin insya Allah. Kenapa kok kita tidak busana muslim mungkin seperti itu ya, biar anak-anak lebih semangat untuk sekolah di SD dan merasa bahwa aku sudah SD gitu ya, tidak perlu diantar lagi. Kadang kalau ini kan masih terbawa TK-nya, masuk di sekolah masih harus diantar sampai pintu gitu ya, nggak apa-apa untuk hari pertama diantar sampai pintu karena memang ada program dulu ya waktu menterinya Pak Anies kalau tidak salah, ayo ke sekolah gitu ya, mengantar anak ke sekolah. Nah ini hari pertama mungkin bisa diantar Ayah Bunda sampai ke depan pintu kelas gitu ya. Nah, mungkin semoga harapannya di hari kedua sudah bisa dilepas ya di halaman, mereka sudah tahu kelasnya, bisa masuk kelas, sudah tidak perlu ditunggui oleh Ayah Bunda lagi. Baik. Amin, 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 amin. Ya mujibah sailin, matur nuwun doanya. Untuk kelas ini ya, Senin langsung aktif. Hari Senin belum ada upacara bendera Ayah Bunda ya untuk pekan ini karena memang kita masih MOPDB, masa orientasi peserta didik baru. Jadi 7.30 itu tidak ada upacara, hanya nanti ada briefing. Ada briefing ya, insya Allah hari Senin itu. Kemudian kalau hari Senin yang sudah efektif itu adalah pukul 7. Pukul 7 ya. Pukul 7. Maksudnya pukul 7 bukan pukul 7.30 ya, pukul 7 nanti upacara.
yang mulai tanggal 25 insya Allah. Untuk batas antar jemput, iya. Untuk batas antar jemput, kalau batas antar jemput itu sebenarnya di sebelah mading sebenarnya, nggih. Tetapi kadang-kadang masih ada yang memarkir mungkin agak ke dalam begitu. Nah, semoga itu tidak banyak, nggih. Harapan kami setelah Ananda turun di depan petugas piket yang ada di depan, ustadz-ustadzah yang piket di depan, punya siapa? Untuk petugas piket yang begitu Ananda bertemu dengan petugas piket yang ada di depan, Ananda bisa ditinggalkan untuk ayah bundanya kembali ke rumah. Biasanya kalau untuk kelas 2 sampai kelas 6 sudah terbiasa, ya, insya Allah anak-anak seperti itu. Mungkin nanti yang kelas 1 di hari pertama masih ada toleransi untuk diantar sampai ke depan pintu kelas. Untuk pembagian kelas semua, ya, kelas 1 sampai kelas 6 setelah ini. Ya, insya Allah setelah ini akan ditata, dimasukkan ke grup kelasnya masing-masing. Atau grup kelasnya tetap, tetapi ustadz-ustadzah yang ada di kelas itu yang akan berganti. Gitu ya. Untuk kelas 2 ya berarti ya. Kelas 2 sampai kelas 5 nanti insya Allah akan seperti itu tadi mekanismenya. Ustadz-ustadzahnya akan serah terima antara ustadz-ustadzah wali kelas dan pendamping yang lama dengan ustadz-ustadzah wali kelas dan pendamping yang baru. Untuk kelas 2 sampai kelas 5 nanti akan ada serah terima gitu ya. Untuk kelas 1 dan kelas 6 nanti akan dibuatkan grup oleh ustadzah walas dan pendamping. Insya Allah kita sudah menyampaikan nama-nama anandanya. Setelah ini ya, sudah dibuat ya ustadzah? Silakan dibuatkan grupnya nanti biar bisa segera masuk. Alhamdulillah sudah buat semua ternyata ini ya ustadzah. Nanti setelah ini akan dimasukkan ke grupnya. Kemudian akan ada perkenalan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa namanya tadi? Wafa. Nah, pembelajaran Al-Qur'an. Nanti juga setelah ini akan ada serah terima grup wafa bagi yang ustadzah pengampunya ganti. Kalau ustadzah pengampunya yang tetap, tentunya ya grupnya tetap ya. Tapi insya Allah 90% ganti karena memang kelasnya sudah ganti, gitu ya. Kemudian ini ada usul. Sebaiknya ada loker, barang bawaannya banyak, mukena atau barang yang ditinggal agar tidak. Nggih, ayah bunda. Untuk sementara ini, insya Allah begini ya ayah bunda. Kita mindsetnya agar kita juga lebih lapang, lebih mudah begitu ya melihat segala sesuatu gitu. Insya Allah ini usulannya kami terima karena kemarin sudah ada wacana. Kemarin ya sekat pembatas yang di meja yang kemarin ketika masa pandemi kita pasang sekat pembatas. Rencananya dalam jangka waktu yang mungkin ke depan begitu. Sekat pembatas itu sudah kami lepas, sekarang posisinya sudah dilepas. Rencananya akan dibuatkan loker, tapi memang tidak bisa dalam waktu singkat. Mengingat biaya, tenaganya, juga waktu untuk pengadaannya. Jadi mohon maklum, mohon maaf, memang belum bisa dipenuhi untuk dalam waktu dekat. Tetapi mindset kita begini saja. Insya Allah anak-anak membawanya berat itu hanya jaraknya dari gerbang ke kelasnya. Kan barang itu tidak dibawa kemana-mana, nggih. Artinya kalau dari rumah kan juga dibonceng ayah bunda atau naik mobil. Kalau naik mobil kan tentunya tasnya ditaruh. Sehingga insya Allah tidak berat. Ananda membawa tas berat itu hanya dari gerbang sampai ke pintu kelas. Kan begitu, nggih. Sehingga nanti untuk sementara ini mohon maaf, nggih. Mohon diikhlaskan. Mohon dilapangkan gitu ya. Nah, seperti itu, melapangkannya begitu. Mindset kita adalah anak-anak beratnya hanya sebentar gitu ya. Beratnya hanya ketika dari gerbang sampai ke kelas. Kalau misalnya pundaknya itu kan kalau berat kan kasihan gitu ya. Lah berarti yang di pundak jangan terlalu banyak. Boleh bawa tas 2. Ada tas pembantu, ada tas
mukena dan tas apa begitu ya, dua-duanya di bawah. Dan begini Ayah Bunda, untuk ada kelas atas, kalau kelas bawah belum pakai mukena ya Ustazah ya, karena akan membetulkan. Jadi Ustazah akan membetulkan mungkin kakinya, tangannya yang belum sempurna ketika gerakan sholat itu sambil dibetulkan. Sehingga untuk bacaannya juga masih dijaharkan. Jadi sholatnya belajar untuk kelas 1, 2. Sehingga tidak pakai mukena. Sholatnya di hall tidak pakai mukena. Untuk kakak-kakak kelas 3 sampai kelas 6, di masjid itu sudah disediakan almari mukena. Insya Allah, almari itu cukup untuk menampung mukena kelas 3 sampai kelas 6. Nanti kita akan melihat, oh ternyata mukenanya anak-anak besar-besar misalnya ya. Oh, sajadahnya besar-besar. Nanti kita akan menyediakan almari, tambahan almari di masjid. Seperti itu. Jadi untuk mukena yang memang bisa ditinggal di sekolah, dan itu mungkin seminggu sekali ya, dibawa pulang hari Jumat, dibawa pulang untuk dicuci, nanti Seninnya bawa mukena yang baru lagi, atau misalnya di rumah mukenanya 3. Anak saya itu biasanya 2 hari sekali ganti mukena. Oke, enggak apa-apa. Hari Selasa mukenanya dibawa pulang. Nanti Rabu bawa mukena yang baru yang lain, boleh, gitu ya. Misalnya begitu boleh. Atau ditaruh di almari di masjid. Di masjid juga ada almari untuk meletakkan mukena. Kalau khawatir tertukar karena mukenanya sama, diberi nama. Ya, boleh diberi nama, dibordir atau diberi tanda begitu ya. Diberi tanda pakai kain atau apa, boleh. Begitu nggih, Ayah Bunda, matur nuwun semuanya, masukannya matur nuwun sangat. Ini saya membalasnya langsung langsung to the point ya. Biar nggak lupa ini tadi mau jawab apa gitu. Nggih, ada lagi mboten nggih? Saya jangan-jangan kelewatan. Sambil dilihatkan nggih, ada yang mungkin kelewatan enggak? Oh, iya. Terakhir apa terakhir? Terakhir ya itu tadi ya. Mohon doanya nggih, semoga loker ini bisa kita segera ini wujudkan. Oh ya, satu lagi Ayah Bunda, mohon maaf tadi saya kelewatan nggih menyampaikan. Insya Allah di kelas akan ada pojok baca, kita aktifkan lagi, sebenarnya sebelumnya sudah ada, tetapi ini kita aktifkan lagi karena memang kondisi bukunya kemarin juga beberapa ada yang dibawa pulang, ada yang sudah rusak dan sebagainya. Jadi hari Senin nanti monggo Anda bisa dibawakan buku-buku bacaan yang sudah sering dibaca di rumah ya, mungkin nanti bisa berbagi dengan teman yang itu bisa dalam tanda kutip disumbangkan gitu ya untuk pojok baca di kelas, nanti agar bisa ilmu dari buku itu bisa dimanfaatkan juga, diserap juga oleh teman-teman yang lain. Jadi monggo dibawakan buku nggih, buku bacaan, nanti akan di reminder lagi ya di grup kelas untuk hari Senin membawa buku bacaan untuk meramaikan, memakmurkan pojok baca di kelas masing-masing. Mungkin di lemari musola diberi label per kelas, oh ya bisa masukannya. Di lemari masjid itu ada 4 ya susunannya. 4 insya Allah. Nah berarti nanti bisa usulan bagus sekali. Nanti yang atas mungkin kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3 gitu ya. Mukenanya bisa ditaruh di situ untuk masing-masing kelas 1 kotak. Kita kondisikan, nanti kita kondisikan. Oke. Ini intinya kan ini yang dibahas tentang mukena nggih. Ya, insya Allah nanti mukenanya bisa kita tahu seperti itu. Buku bacaan dongeng atau pengetahuan bebas, monggo dongeng bisa, pengetahuan juga boleh. Kelas 1 Senin besok petunjuk pripun Ayah maksudnya. Nggih, kelas 1 Senin masuknya seperti yang lain, pukul 7.30 memakai seragam merah putih. 7.30 nggih, Senin. 7.30 memakai seragam merah putih. Nggih. Seragam merah putih nggih, pakaiannya, seragamnya.
Nggih, ngoten Ayah? Ada yang lain? Kalau berkaitan dengan jadwal-jadwalnya nanti kita sampaikan di grup kelas masing-masing karena jadwalnya beda-beda nggih semua kelas. Apa durasi waktu, kemudian pembagian waktunya akan menyesuaikan karena pembiasaan ibadahnya juga masjidnya kan dipakai gantian. Jadi membawa mukena dan membawa buku bacaan ya. Buku bacaannya membawa dongeng atau pengetahuan bebas. Terima kasih masukannya berkenaan dengan itu tadi ya, barang bawaan anak-anak termasuk buku-bukunya mungkin ya. Seperti itu. Ada yang lain Ayah Bunda monggo? Sudah pesan di bidang usaha nggih berarti nggih Ayah nggih, yang merah putih. Oh, ini susulan ya. Pendaftarnya di bulan Mei kayaknya nggih. Kalau belum jadi berarti menyesuaikan mawon Ayah enggak apa-apa. Yang Mbak Felisa. Apakah doa yang dibaca pada setiap gerakan wudhu diajarkan? Karena sejauh ini sebenarnya hanya niat wudhu yang dibaca. Boten, tidak ada ya doa setiap gerakan, boten wonten Bunda. Hanya doanya memang niat wudhu. Dan doa sesudah berwudhu. Tidak ada doa setiap gerakannya. Ada lagi? Kalau yang belum menerima seragam, menyesuaikan mawon, nggih. Menyesuaikan, Ananda menyesuaikan mawon. Nggih. Yang mungkin pendaftarannya di bulan akhir ya, mungkin belum memesan seragam. Ada lagi Ayah Bunda? Jika mboten kami cukupkan nggih, saya kembalikan kepada Ustadzah Tari. Terima kasih banyak atas masukannya. Sekali lagi mohon doa, dukungan dari penjenengan semua, keikhlasan. Kalau ibaratnya di pondok itu ada titip ya katanya, kalau di pondok itu ada titip ya. T-nya apa? Tawakal, terus apa? Saya enggak hafal ya, kemarin pernah membaca itu di pondok itu ada titip yang intinya kalau menitipkan anak di pondok itu istilahnya apa? Percaya gitu ya. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa anak-anak kita bisa, anak-anak kita mampu, anak-anak kita itu anak-anak yang istimewa, anak-anak yang spesial. Kelebihannya adalah sesuatu yang menakjubkan gitu ya. Setiap harinya mereka adalah sesuatu yang patut disyukuri untuk kita semua ya. Untuk kita percayakan kepada mereka bahwa mereka mampu. Termasuk percaya kepada ustadz-ustadzahnya, percaya kepada sekolah, percaya kepada yang dititipkan gitu ya. Termasuk kami pun demikian, kami percayakan Ananda ketika dalam pengasuhan penjenengan di rumah gitu ya. Nah, saling titip, saling doa, saling dukung ini semoga menjadi modal awal kita bersama-sama mendampingi Ananda selama belajar di SD Islam Terpadu Bina Insani. Sekali lagi jazakumullah khairan katsir atas kepercayaan penjenengan, perkenan penjenengan untuk bergabung bersama kami dalam mendampingi tumbuh kembang Ananda, dan semoga semua yang sudah kita rencanakan di tahun pelajaran 2022-2023 ini diberikan kemudahan oleh Allah, dilancarkan dan mendapatkan hasil yang sukses barokah. Amin ya wajib sailin. Saya kembalikan kepada Ustadzah Tari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya Bunda. Baik, jazakallahu khair Ustazah Vita atas penjelasan agenda dan program ya, untuk sekolah kita SD Bina Insani untuk tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Baik, alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan dan masukan sudah disampaikan. Jika memang nanti ada pertanyaan dan hal yang belum jelas dapat disampaikan
melalui wali kelas atau nanti langsung bisa menemui ustazah kita. Alhamdulillah kurang lebih hampir 2 jam nggih kita sampai pada pagi menjelang siang hari ini. Marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini, tapi sebelumnya monggo untuk saged membuka atau on kamera untuk diabadikan. Monggo ayah bunda untuk kan nggih. Di rotok baik. Baik, monggo ayah bunda yang tidak berhalangan sakit on kamera nggih untuk diabadikan sebentar saja. Ada 4 layar. Baik, persiapan kita tidak tahu di layar berapa. Siap-siap ya ayah bunda. Kita mulai dari layar yang pertama. 1, 2, 3. Oke, baik, kita berpindah di layar yang kedua. Siap-siap ya ayah bunda. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke layar yang keempat. Maaf, yang ketiga dulu. Siap, ya? 1, 2, 3. Baik, kita menuju ke layar yang keempat atau layar terakhir. Kita hitung, ya, ayah bunda. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun atas kehadirannya. Semoga mohon doa ayah bunda sekalian dan ustazah ya, semoga agenda dan program yang disampaikan tadi dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian, kita tutup pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sugeng beraktivitas ayah bunda, matur sembah nuwun kadang. Kami ustazah. Dadah. Sudah saya simpan chatnya dari sini. Mohon izin saya akhiri ya. Selamat beraktivitas. Salam sayang buat Ananda semuanya.